Dalam Al-Quran kata asyifa atau kata syifa itu Bapak Ibu sekalian itu ada empat ya. Tiganya syifa dalam Al-Quran itu diwakili oleh Al-Quran. Tiga. Artinya berapa persen tuh? 90% ya. Boleh bilang gitulah. Ya, jadi tiganya syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Bukan dawa. Dawa itu obat. Ya, syifa itu penyembuh. Ya, maka syifa itu diwakili oleh Al-Quran. Berarti apa? Allah menjanjikan kesembuhan melalui Al-Quran. Apakah Allah itu ingkar janji? Nggak mungkin. Kalau Anda lagi sekarang baca Quran, jangan langsung baca Quran, diam dulu sebentar. Ya, ngapain diam? Memperbaharui niat. Ya, sebelum baca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum baca itu Anda diam dulu. Ya Allah, aku baca Quran ini karena mengharap wajahmu, mengharap ridhomu, mengharap pahalamu. Sampaikan terus banyak mungkin niat dalam hati Anda ketika membaca Quran. Sebelum Anda baca itu, diam dulu. Ya, para salafus saleh mereka sebagian besar begitu. Ya, kalau mereka melakukan satu amal, sebanyak mungkin niat yang mereka bisa lakukan atau ucapkan dalam hati, mereka ucapkan. Ya, sampaikan. Contohnya begini. Ya Allah, aku membaca Quran ini karena mengharap surgamu. Ya Allah, aku membaca Quran ini karena mengharap ridhomu, pahalamu, ampunanmu. Ya Allah, aku membaca Quran ini semoga dengan aku memohon kepadamu, ya Allah, dalam hati aja. Semoga dari setiap huruf yang aku baca ini, ya Allah, Engkau hilangkan hasadku, Engkau hilangkan dendamku, Engkau hilangkan penyakit curigaku. Apa aja Anda mau ngomong di situ dalam hati. Ya Allah, semoga dengan aku membaca Quran ini, ya Allah, di setiap huruf, keberkahan huruf yang ku baca ini, ya Allah, Engkau hilangkan penyakit fisikku. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Ya Allah, semoga aku mohon kepadamu dengan bacaan Quranku ini, ya Allah, aku mohon hilangkanlah kecemasanku, hilangkanlah kecurigaanku. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi nanti sebelum Anda baca Quran itu bisa jadi 10 menit diam dulu untuk menguatkan niat. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku, ya Allah, maka hilangkanlah dengan keberkahan Al-Quran. Dokter, kok emang Quran bisa nyembuhin? Gitu pertanyaannya. Baik. Ini yang jadi masalah kita zaman sekarang. Kita itu karena sudah luar biasanya terikat dengan sesuatu yang sifatnya fisik, materi, maka semua tuh dinilai dengan itu gitu loh. Ya, sadar tidak sadar dari rukun iman kita yang kita yakinin itu, coba lihat apa yang pernah kita lihat. Allah nggak pernah kita lihat loh. Rasulullah nggak pernah kita lihat. Hari akhir, ya, siksa kubur katakanlah, di luar itu katakanlah, itu sebagian besar kita nggak pernah lihat atau nggak bisa lihat, tapi kita beriman. Itulah iman. Maka dalam Al-Quran, lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang Al-Quran ini. Dalam Al-Quran kata asyifa atau kata syifa itu Bapak Ibu sekalian itu ada empat ya. Tiganya syifa dalam Al-Quran itu diwakili oleh Al-Quran. Tiga. Artinya berapa persen tuh? 90% ya. Boleh bilang gitulah. Ya, jadi tiganya syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Bukan dawa. Dawa itu obat. Ya, syifa itu penyembuh. Ya, maka syifa itu diwakili oleh Al-Quran. Berarti apa? Allah menjanjikan kesembuhan melalui Al-Quran. Apakah Allah itu ingkar janji? Nggak mungkin. Maka tagih janji Allah dengan membaca Al-Quran. Itu contohnya. Lalu yang keduanya apa? Atau bukan yang selanjutnya apa? Yang nomor satu itu kan madu. Atau yang sisanya tadi itu, yang 10 tadi itu. Ya, dari 3 tadi, itu 3-nya itu adalah Al-Quran, satunya itu diwakili oleh madu. Ya, artinya apa? Madu dan Quran itu obat utamanya orang Muslim atau Muslim. Harusnya. Artinya apa? Ya minumlah tiap hari. Minum atau makan tiap hari. Artinya apa? Jangan lepas dari baca Quran tiap hari. Jangan lepas dari minum madu tiap hari. Misalnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, Bapak sekalian,
Masalahnya adalah ya, kita tahu bahwa Al-Qur'an juga menjelaskan tentang urusan makan. Ya, apa kata Al-Qur'an tentang makanan? Ya, selalu kata-kata yang disebutkan Allah di situ adalah halal, itu yang pertama. Ya, halal. Maka kalau Anda makan sesuatu, pastikan yang Anda makan itu halal. Ya. Kenapa emang dok urusan halal ini? Kalau Anda masuk restoran Jepang, kalau nggak ada logo halal, jangan masuk. Serius. Mungkin dia tulis no pork, no lard, ya, nggak ada babi, nggak ada lemak babi segala macam. Tapi bisa jadi bumbunya kita nggak tahu dari apa. Masakan Jepang misalkan, atau masakan Cina misalkan. Hati-hati loh. Bahkan roti saja itu bisa nggak halal. Ya, roti itu makanya tadi perintah Al-Quran itu halal. Kenapa? Urusan halal ini panjang ceritanya kalau kita nggak disiplin gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti ngajak keluarga makan segala macam, masuk ke restoran, pastikan halal. Ya, berarti dokter kalau saya lihat masuk ke warteg, kira-kira perlu nggak cari logo halal? Warteg sih enggak lah. Ya, warteg nggak. Ya. Padang gimana? Padang ya halal aja. Ya. Yang paling sehat di rumah makan Padang apa? Nggak tahu. Di rumah makan Padang nggak ada rujak. Ya. Baik. Jadi Ibu sekalian, itu hal itu yang pertama, halal. Oke? Nah, mulailah tadi ya. Hati-hati dengan makanan yang kita konsumsi. Oke? Jadi sekarang ini kan banyak banget tuh minuman kekinian, makanan kekinian segala macam, makanan Korea segala macam. Kalau nggak halal jangan makan, buang aja, serius. Itu pun kalau dikasih teman sekalipun Anda nggak yakin, jangan makan. Itu pesan saya pertama. Ya, saya kadang kalau dikasih sesuatu saya nggak halal, saya nggak yakin halal, saya buang, serius. Pernah suatu hari saya beli satu roti, Bapak Ibu kalau sebut mereknya tahu, roti ini dulu nggak halal. Saya kebablasan beli roti itu, lalu sampai rumah saya inget-inget nih segala macem gitu kan, iya nggak halal. Lalu muncul was-was, khawatir, ya saya buang. Ya harus begitu, kita tegas gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perintah Al-Quran tentang makanan ini apa? Thayyib, baik. Ya, itu perintahnya. Baik itu apa? Ya, baik itu gini prinsipnya. Semakin asli dia, semakin alami dia, semakin bagus untuk Anda. Itu aja. Contohnya begini ya. Saya contohkan dengan sebuah slide. Nah, ini. Ini pisang. Ini pisang apa nih? Pisang raja. Pisang raja kan nggak digoreng. Anggaplah ini pisang batu atau pisang uli lah misalkan. Pisang apa, kepok? Kalau di sini mungkin kepok. Coba lihat antara di atas sama di bawah. Yang di atas ketika masih asli dia, belum diapa-apain, kalorinya untuk 100 gram ya, itu 89 kalori saja. Gak banyak-banyak amat sebenarnya. Tapi ketika sudah digoreng, berubah menjadi hampir 252. Ya, bayangin kalau orang misal lihat kebiasaan orang zaman dulu sama zaman sekarang beda, Bu. Bapak ibu kita biasanya kalau dulu makan pisangnya rebus, tehnya tawar. Iya kan? Sekarang semua pengen manis karena hidup sudah begitu pahit buat sebagian orang. Ya, akhirnya apa? Yang terjadi, pisangnya digoreng, bahkan waktu digoreng pun tepungnya pun dikasih gula pasir lagi supaya manis, betul? Habis makan pisang atau lagi makan pisang, dia dikasih minuman, teh manis lagi. Ya kan? Akhirnya apa? Tubuhnya meraung-raung, meronta-ronta, ya, atau mungkin dia capek gitu loh. Sebenarnya muncullah masalah-masalah keseimbangan, contohnya begitu. Ya, tempe misalkan, tempe ini sehat. Ya, salah satu makanan
Kalau boleh saya katakan ini makanan terbaiknya negeri kita ini, tempe ini. Ya, bahkan Anda, ya kalau yang Islam tidak mengenal vegetarian ya, tapi menurut orang-orang yang tidak mau makan protein hewan, ya tempe itu sudah mencukupi, kata mereka, ya mencukupi protein yang ada pada daging hewan. Kalau saya sih enggak, karena Nabi makan daging, Nabi kita makan daging, jadi tidak, Islam tidak mengenal vegetarian. Jadi makanan daging, tiap tahun pun kita harus makan daging, ya kan, kurban, ya. Jadi nggak mungkin Islam itu vegetarian, ya seperti itu. Nah, tempe juga sama, ya. Ketika digoreng, ya, apalagi ditepungin, kan berubah tuh kalorinya, betul? Berarti kami harus makan tempe mentah dong? Nggak gitu-gitu juga sih. Ya, kalau mau mentah silakan aja, nggak masalah. Tapi maksud saya kita sudah mulai harus mulai disiplin dengan makanan, karena banyak sekali penyakit itu bisa kita perbaiki, kita bisa cegah, bahkan kita bisa obati dengan memperbaiki pola makan. Itu kuncinya.